Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proses pembersihan dan penyiapan kamar pasien. Pertama, perawat menginformasikan mengenai kamar kotor ke unit housekeeping melalui sistem e-medical record. Kemudian, roommate mengecek pada sistem e-medical record bahwa telah ada kamar kotor. Kemudian, roommate menginformasikan mengenai kamar kotor kepada cleaning service. Lalu, petugas cleaning service menuju kamar tersebut untuk dilakukan pembersihan. Proses pembersihan kamar rawat inap ketika ditempati pasien. Yang pertama, petugas ruangan mengetahui prosedur daily activity sebelum membersihkan kamar rawat inap. Yang kedua, petugas membersihkan kamar pasien setiap 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Yang ketiga, petugas melakukan refresh training setiap hari sebelum mulai bekerja. Keempat, petugas memakai alat pelindung diri atau APD. Yang kelima, petugas membersihkan kamar rawat inap dengan membuang sampah, mengganti plastik sampah, dan melakukan pencucian tempat sampah setiap hari. Yang keenam, petugas mengelap kamar pasien. Untuk lap ruangan berwarna biru dan untuk ruangan infeksius berwarna kuning. Ketujuh, petugas menyapu dan mengepel lantai kamar pasien dengan teknik searah jarum jam atau dari arah terjauh untuk menjangkau semua kotoran. Kedelapan, untuk kamar yang berisi pasien infeksius akan dibersihkan terakhir. Yang kesembilan, untuk pasien infeksius akan ada tanda di depan ruangan berwarna kuning. Terakhir, petugas ruangan mengisi form checklist harian kebersihan ruang rawat inap yang tersedia di setiap kamar pasien. Proses pembersihan toilet kamar rawat inap. Yang pertama, petugas membersihkan toilet setiap 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Kedua, petugas memeriksa tersedianya hand soaps di setiap toilet. Ketiga, petugas mengelap toilet untuk lap toilet rawat inap berwarna merah. Keempat, satu lap hanya boleh digunakan untuk satu kamar. Kain lap hanya boleh 1 kali dicelupkan ke cairan campuran air dan chemical. Cairan chemical harus memiliki tempat sendiri, dalam box, terkunci dan harus ada di samping petugas kebersihan. Bila akan ditinggal, chemical harus dimasukkan ke ruangan janitor yang terkunci. Kelima, petugas mengganti cairan yang dilakukan setelah 5 kamar. Keenam, petugas menggunakan alat pelindung diri atau APD. Ketujuh, untuk pasien infeksius akan ada tanda di depan ruangan berwarna kuning. Kedelapan, untuk toilet di kamar yang berisi pasien infeksius akan dibersihkan terakhir oleh petugas. Kesembilan, petugas ruangan mengisi form checklist harian toilet di ruang rawat inap yang tersedia di setiap kamar pasien. Selanjutnya, proses pembersihan kamar rawat inap ketika pasien keluar rumah sakit. Yang pertama, roommate mengecek sistem kamar pasien yang belum dibersihkan. Yang kedua, petugas kebersihan melakukan refresh training setiap hari sebelum mulai bekerja. Yang ketiga, petugas ruangan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, petugas mengelap kamar pasien. Untuk lap ruang rawat inap berwarna biru. Yang kelima, petugas melakukan clear up, linen, sampah, dan sisa makanan. Yang keenam, untuk kamar kelas 1, 2, dan 3, petugas membutuhkan waktu pembersihan selama 15 menit, sedangkan kamar VIP membutuhkan waktu pembersihan selama 45 menit. Ketujuh, petugas mengganti gorden sesuai jadwal. Namun bila gorden sudah kotor atau misal terkena cairan darah, maka petugas akan melaporkannya ke bagian laundry untuk dilakukan penggantian. Yang kedelapan, petugas memisahkan sampah untuk sampah umum dengan kantong hitam dan sampah infeksius dengan kantong kuning. Kemudian petugas mencuci tempat sampah setelah pasien check out. Dan untuk bagian yang sering disentuh seperti handle pintu, meja, harus sering dibersihkan. 9. Petugas melakukan clean up linen menggunakan troli dan diletakkan di ruang cuci kotor. Ke-10. Bila petugas telah selesai membersihkan kamar, roommate akan datang melakukan pengecekan lalu melakukan pemasangan spray. Ke-11. Roommate melakukan making bed dengan mengecek terlebih dahulu kondisi kamar tempat tidur. Ke-12. Petugas ruangan mengisi form kebersihan. Selanjutnya, proses pembersihan toilet kamar rawat inap setelah pasien keluar. Pertama, petugas menggunakan alat pelindung diri atau APD.
Yang kedua, petugas mengelap toilet. Untuk lap toilet ranak berwarna merah. Yang ketiga, satu lap hanya boleh digunakan untuk satu kamar. Kain lap hanya boleh satu kali dicelupkan ke cairan campuran air dan chemical. Cairan chemical harus memiliki tempat sendiri atau dalam box, terkunci dan harus ada di samping petugas kebersihan. Bila akan ditinggal, chemical harus dimasukkan ke ruangan janitor yang terkunci. Yang keempat, petugas kebersihan disediakan satu bucket untuk 5 kamar yang sudah terisi chemical ready to use sebanyak 5 liter yang sudah dilarutkan ke dalam air. Yang kelima, petugas mengganti cairan yang dilakukan setelah 5 kamar. Yang keenam, untuk pasien infeksius akan ada tanda di depan ruangan berwarna kuning. Yang ketujuh, untuk toilet dilakukan general cleaning, yaitu pembersihan yang lebih detail seperti pembersihan kloset, shower, dan lain-lain. Yang kedelapan, petugas kebersihan wajib menginformasikan kepada tim leader jika ditemukan kerusakan di ruang maupun toilet kamar pasien. Yang kesembilan, petugas ruangan mengisi form kebersihan. Proses penyiapan kamar pasien. Yang pertama, petugas ruangan mengetahui prosedur daily activity sebelum membersihkan kamar rawat inap. Yang kedua, petugas ruangan mengetahui pembagian kerja. Yang ketiga, petugas kebersihan terdiri dari 2 orang, yaitu petugas ruangan dan petugas toilet. Yang keempat, petugas kebersihan melakukan refresh training setiap hari sebelum mulai bekerja. Yang kelima, menata perlengkapan troli. Ada persiapan diri, di mana petugas menggunakan APD, dan persiapan peralatan, di mana petugas menaruh linen ke dalam troli. Selain itu, ada menata perlengkapan, di mana ini menghitung jumlah kamar yang akan dibersihkan, yang nantinya bisa mengetahui jumlah linen yang akan dibutuhkan. Untuk barang-barang keperluan kamar, ada linen supply, contohnya seperti spray ataupun selimut, ada pasien supply, contohnya seperti sabun cuci tangan maupun toilet paper, ataupun cleaning equipment and chemical, contohnya seperti sapu, pelan, atau bahan pembersih lantai. Yang keenam, ada akses ke kamar pasien. Untuk akses ke kamar pasien ada 3. Yang pertama ada room status, kedua entering the room, dan yang ketiga first checking. Untuk room status atau pengecekan kamar, ini dilakukan sebelum memasuki kamar pasien, dapat dilihat juga melalui sistem yang ada di rumah sakit, ataupun roommate memberikan daftar nomor kamar pasien. Selanjutnya ada first checking, untuk memeriksa keadaan status kamar secara nyata berdasarkan data. Untuk prosedurnya, yang pertama, sebelum mengetuk pintu diperhatikan apakah terdapat tanda di pintu kamar pasien. Yang kedua, sebelum memasuki kamar harus mengetuk pintu terlebih dahulu sebanyak 3 kali sambil menyebutkan housekeeping, walaupun tidak ada orang. Yang ketiga, saat melakukan penyiapan kamar, periksa keadaan kamar dengan seksama, berapa tempat tidur yang dipakai, dan apakah ada kerusakan-kerusakan yang ditemukan. Yang keempat, mencatat hasil laporan checklist penyiapan kamar rawat inap. Selanjutnya, entering the room. Untuk prosedurnya, yang pertama, doronglah troli ke depan pintu kamar yang akan dikerjakan. Yang kedua, letakkan troli sejajar dengan koridor. Yang ketiga, usahakan troli tidak menyentuh tembok kamar. Yang keempat, ketuk pintu kamar dengan punggung jari sebanyak 3 kali. Bila tidak ada jawaban, buka pintu kamar secara perlahan-lahan. Selanjutnya yaitu merapihkan tempat tidur. Yang pertama, melakukan persiapan pelipatan, yaitu balik, lipat, dan taruh sarung bantal di baki. Lalu, lipat spray penutup dan selimut, lipat bovenlaken, lipat stick laken, lipat perlak, dan lipat spray. Selanjutnya, ada penyiapan alat-alat yang diperlukan. Terdapat spray, perlak, stick laken, bovenlaken, selimut, cairan desinfektan, air bersih, handscoon, dan antiseptik. Selanjutnya, cuci tangan menggunakan antiseptik, pakai handscoon, gulung stick laken, bersihkan perlak menggunakan cairan desinfektan, gulung perlak dan stick laken, lalu lepas sarung bantal. Selanjutnya, lipat selimut dan masukkan ke dalam kantong cucian, gulung laken dan masukkan ke dalam kantong cucian, bersihkan bed menggunakan cairan desinfektan, lalu keringkan. Selanjutnya, bersihkan bed menggunakan air bersih dan keringkan menggunakan lap bersih, pasang laken dengan garis tengah lipat.
Lalu, pasang perlak dan stik leken, pastikan tidak ada kerutan pada bed dan pasang selimut bersih, lalu masukkan ujung selimut ke bawah bed. Selanjutnya, pasang sarung bantal dan letakkan di atas bed, lalu rapihkan alat dan bahan dan diakhiri tindakan dengan cuci tangan. Lalu ada membersihkan dan menyimpan troli dan perlengkapan. Yang pertama, letakkan kembali peralatan dan alat ke tempat semula dan pindahkan linen kotor ke keranjang. Selanjutnya, yaitu buang sampah yang sudah diangkut sebelumnya ke tempatnya dan dusting troli dari atas sampai ke bawah. Proses housekeeping menginformasikan kamar siap atau ready. Setelah roommate memastikan kebersihan kondisi kamar dan melakukan penataan tempat tidur, roommate mengisi formulir kebersihan. Kemudian roommate mengakses dan menginput informasi bahwa kamar sudah bersih dan siap digunakan pasien ke sistem rumah sakit e-medical record. Perawat dan petugas pendaftaran di UGD mengecek sistem rumah sakit untuk memastikan bahwa kamar sudah siap dan petugas segera mengantar pasien ke kamar rawat inap. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.